Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari Selasa ini 20 Juli 2021 kita akan memulai kembali kehidupan kita, dan sambil kita membaca firman Tuhan yang menolong kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami sambut dan kami mengucap terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami hari ini diberi kesehatan dan kehidupan untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Dan berkenanlah Tuhan menuntun, menopang kami untuk mendahulukan kerajaan Allah ketimbang urusan duniawi kami Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi di hari Selasa 20 Juli 2021 bertajuk Mendahulukan Kerajaan Allah. Teks bacaan diambil dari Matius 6 ayat 33, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID masih berlangsung hingga saat ini di tahun 2021. Telah banyak menyulitkan kehidupan kita sesungguhnya saat ini. Selain pergerakan mobilisasi terbatas dan dibatasi, hal yang paling berdampak adalah di bidang ekonomi misalnya. Banyak yang mengeluh, banyak yang pesimis, dan akhirnya pergi keluar mencari nafkah dengan semboyan. Lebih baik mati karena COVID di luar ketimbang mati karena kelaparan. Bahkan ada yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan hidup pada saat ini dengan menimbun obat-obat yang dibutuhkan untuk pengobatan COVID, menimbun makanan dan hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi khalayak banyak orang. Bahkan menjual harga yang tinggi tidak wajar, dan dalam situasi sulit seperti ini mungkin kita bertanya, di mana peran kerajaan Allah? Jika kita berbicara tentang kerajaan, kita berasumsi tentang kekayaan, makanan yang berlimpah, baju yang banyak, kebahagiaan, dan mungkin juga kemudahan-kemudahan hidup. Jika asumsi itu benar, tentu manusia berusaha mencari kerajaan yang seperti itu dengan segala daya upaya untuk menggapai kerajaan yang diasumsikan itu bagi kita. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya di Roma 14 ayat 17 memuat demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kalimat atau kata mencari merujuk kepada usaha yang dilakukan sungguh-sungguh terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu yang dituju. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Terpenting
dalam perjalanan hidup kita. Mengejar perkara-perkara rohani lebih baik ketimbang mengejar perkara-perkara duniawi seperti harta, kekayaan, jabatan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu, tetapi tidak utama dan terutama. Rasul Paulus menasihatkan dalam Kolose 3 ayat 1-2, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan. Saudara-saudaraku, dalam kondisi kita saat ini, kita memang harus semakin banyak merenung, menyerahkan diri, dan semakin sadar bahwa apa yang selama ini kita lakukan, yang telah kita lakukan, menyadarkan kepada kita bahwa kita punya keterbatasan. Tidak ada yang abadi. Perlu penyerahan diri, pengakuan akan kuasa Allah sebagai pemilik hidup kita, yang membuat kita semakin sadar bahwa kekayaan, jabatan, harta, silih berganti datang dan mungkin saat ini semakin menjauh dari kita. Tetapi Allah yang setia, yang begitu rahmani dan setia, selalu menemani kita. Bukan saja menemani, tetapi menopang kita dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Allah adalah guru yang selalu menemani kita, para murid-muridnya, untuk berjalan, untuk bisa mengenal dan melewati setiap kesulitan, agar kita semakin dewasa dan kuat. Ketika di dunia, Yesus lebih banyak mengajar dan berbicara tentang kerajaan Allah. Makanya kita juga harus benar-benar mengerti rahasia kerajaan Allah. Siapakah orang yang bisa mengerti tentang kerajaan Allah? Kita coba bandingkan Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi orang yang diberi karunia untuk mengerti kerajaan Allah hanyalah orang-orang yang mau menjadi murid-murid Kristus. Kerajaan Allah memang sangat sulit dimengerti. Hanya orang-orang yang diberi karunialah yang dapat mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan orang-orang itu adalah murid-murid Kristus. Karena itu, dalam amanat Tuhan Yesus di bagian terakhir Injil Matius 28 ayat 19-20 menuliskannya demikian. Adalah supaya menjadi semua bangsa murid Kristus. Maksudnya agar setiap mereka dapat diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Karena itu kita harus rindu menjadi murid Kristus, agar kita mengerti kerajaan Allah. Menjadi murid Kristus berarti kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Adalah kekuatan dan kebenaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dan oleh karena itu, mari kita datang kepadanya mencari kehidupan yang abadi. Selamat beraktivitas kembali dalam perjalanan hidup kita. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kami. Kami mau menjalankan tugas kami, mendahulukan kerajaan-Mu Tuhan.
Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dan imanku berkata,